Salam damai dan sejahtera selalu sidang pendengar di mana saja siaran ini diikuti. Adalah menjadi doa dan harapan saya. Kiranya saudara-saudariku tetap tenang dan berbahagia selalu. Judul renungan pada kali ini saya alaskan dalam firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jika kamu tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Untuk lebih jelas, saya ingin menceritakan satu kisah benar yang berlaku di luar negeri kita. Ada seorang tentara Amerika yang berjiwa melayani Tuhan, sedang berdiri di pinggir jalan untuk mencari tumpangan ke kota Chicago. Sebenarnya perbuatannya ini, yaitu membonceng atau mengembara dengan menumpang orang lain, melanggar hukum dan sangat berbahaya. Tetapi tidak ada alternatif lain bagi tentara itu kecuali melakukan hal itu. Tiba-tiba sebuah kereta limousin warna hitam menghampiri tentara itu dan memberikan tumpangan. Tentara dan pemilik limousin tersebut saling berkenalan antara satu dengan yang lain. Siapa nama, asalnya dari mana, kerjanya di mana, dan sebagainya. Dan tiba-tiba Roh Kudus berbisik ke dalam hati tentara ini untuk membagikan berita keselamatan di dalam Yesus kepada pemilik limousin itu. Mulanya tentara itu menolak bisikan roh tersebut karena pikirnya, masakan saya habis melanggar hukum tiba-tiba memberitakan Kristus, dan terlebih lagi karena tentara ini takut dibentak, malah barangkali diturunkan di tengah jalan oleh pemilik limousin. Tetapi Roh Kudus itu sekali lagi berbisik, yang kemudiannya tentara itu mengatakan, bolehkah saya bertanya sesuatu kepada saudara? Dan pemilik limousin itu berkata, oh boleh saja, tidak masalah. Pertanyaan apa saja ya? Kalau misalnya saudara meninggal dunia besok pagi, kira-kira saudara masuk surga atau masuk neraka? Kamu tahukah? Jawab pemilik limousin. Sesaat sebelum saya memberimu tumpangan, saya juga tiba-tiba memikirkan hal itu. Dan saya pikir kalau saya mati besok, saya akan masuk neraka. Saudara maukah kalau saya beritahu caranya masuk surga? Tanya tentara itu. Oh, tentunya boleh, jawab orang itu. Tentara itu lalu mulai membagikan berita keselamatan mengenai Yesus Kristus dan mencabar orang itu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Orang itu bersedia menerima Yesus, dan ia menghentikan kereta limousinnya di pinggir jalan dan mengajak tentara itu membimbing dia berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Air mata meleleh di pipi pemilik limousin itu. Ia mengatakan, saudara, kamu tahukah, malam ini kamu sudah melakukan hal yang sangat besar bagi hidup saya. Saya tidak pernah melupakan apa yang kamu sudah lakukan dalam hidup saya. Setiba di kota Chicago, ketika tentara itu memohon diri turun dari keretanya, pemilik limousin memberikan satu kad namanya kepada tentara tersebut dengan pesan, ketahuilah hari ini saudara sudah melakukan hal yang sangat penting dalam hidup saya.
bila-bila waktu kamu berkunjung ke Chicago, hubungilah saya di alamat dalam kad ini. Dan tidak lama kemudian mereka pun berpisah. Waktu 5 tahun sudah berlalu, dan tentara itu kembali berkunjung ke kota Chicago. Dan ia ingat akan kad nama yang diberikan oleh pemilik limousin 5 tahun yang lalu. Tentara tersebut ingin tahu kabar pemilik limousin. Dan ia datang ke alamat yang tertera di kad nama tersebut. Dan ia sampai ke sebuah bangunan pencakar langit, pusat pejabat sebuah perusahaan raksasa di Amerika Serikat. Ia memberikan kad nama tersebut kepada security yang bertugas. Dan security itu sangat terkejut dan bertanya, "Dari mana kamu dapatkan kad ini?" Tentara itu menjawab, "Yang empunya kad itu sendiri yang memberikannya kepada saya 5 tahun yang lalu." Security itu menjawab, "Kamu naik ke tingkat lantai yang paling atas. Setiba di sana, kamu belok ke kiri dan kamu boleh bertanya kepada setiausaha yang bertugas di sana." Tentara itu naik ke tingkat yang paling atas dan memberikan kad nama kepada setiausaha yang ada di sana, yang juga sangat terkejut dengan pertanyaan yang sama. "Dari mana saudara dapatkan kad ini?" Jawab tentara itu, "Wah, ceritanya panjang. Tetapi beliau sendiri yang memberikannya kepada saya. Pemilik kad ini tidak ada di sini. Apakah saudara ingin bertemu dengan istrinya?" kata sekretaris atau setiausaha itu. "Oh, boleh," jawab tentara itu. Dan ia dipertemukan dengan istri pemilik kad itu yang adalah presiden dan ketua pengarah dari perusahaan raksasa yang besar itu. Presiden itu bertanya, "Dari mana kamu peroleh kad nama ini?" Dan tentara itu menceritakan ihwal pertemuannya dengan suaminya dan bagaimana suaminya telah menghentikan kereta limousinnya untuk minta didoakan seterusnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mendengar kesaksian tersebut, sang presiden meledak menangis. Ia menceritakan bahwa tidak lama sesudah menurunkan tentara itu, limousin tersebut memperoleh kemalangan yang mengerikan sehingga ia mati di tempat. Dan biasanya kemalangan yang melibatkan kematian di tempat itu sangat-sangat mengerikan. Presiden itu mengatakan, atau istri kepada pemilik limousin itu mengatakan bahwa bertahun-tahun ia telah berdoa supaya suaminya bertobat. Dan ia berpikir bahwa suaminya meninggal tanpa diselamatkan. Menyebabkan dia begitu marah sama Tuhan dan meninggalkan gereja dan pelayanannya. Saudara, apa yang dilakukan oleh tentara itu adalah perkara yang amat penting yang pernah terjadi dalam hidup pemilik bangunan perusahaan itu. Namun hal yang tidak kalah penting lagi ialah cara Tuhan mengabulkan doa istri pemilik bangunan itu. Istri itu sadar bahwa Tuhan bekerja di dalam doa-doa yang disampaikannya tanpa memberitahunya bahwa doanya telah dikabulkan oleh Tuhan sendiri. Dari cerita ini, saudara, sidang pendengar yang dikasihi Tuhan, kita boleh belajar. Haruskah Tuhan memberitahu kita apabila Ia bekerja dalam rangka mengabulkan doa kita? Tidakkah mata iman kita itu boleh melihat bahwa di balik doa yang sepertinya tidak dikabulkan oleh Tuhan, ternyata Tuhan bekerja untuk mengabulkan doa-doa kita? Sedemikian cepatkah kita menuduh bahwa Tuhan itu tidak setia, Tuhan itu berbohong, Tuhan itu tidak menjawab doa-doa kita, dan Tuhan itu tidak berkenan atas doa-doa kita?
Haruskah Tuhan mengabulkan doa kita dengan cara yang sesuai, dengan cara yang kita mau kepada Tuhan? Apakah kita sudah sedemikian dijangkiti oleh doa instan yang harus dikabulkan hari ini juga, atau harus dikabulkan tahun ini juga, dan lain sebagainya? Tuhan kiranya memberkati dari renungan pendek ini, dan semoga kita akan bersama lagi dalam kesempatan yang akan datang.